GBI Raja Wali, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak John, Dr. John, dan staf penata layanan yang ada, yang mempercayakan saya untuk melayani pada pagi hari. Tentunya bagi saya ini sebuah penghormatan buat saya di gereja baru, di tempat yang baru ini, dan juga saya sedikit terlibat dengan gereja ini. Kebetulan saat itu saya ketua PGS, jadi saya cukup banyak membantu sehingga perizinan ini didapatkan. Dan terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita buka firman Tuhan. Dari tadi saya berpikir ini khotbah saya kurang pas dengan puji-pujian. Puji-pujian mengangkat kita, membawa kita di dalam sebuah visi yang Tuhan mau, yaitu amanat agung. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, kita diselamatkan, maka kita juga punya tanggung jawab menyelamatkan orang lain. Amin. Amin. Dan saya percaya masih bisa ketemu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima dulu ya. Bisa ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat kelima. Mari kita baca bersama-sama. Yang ganjil yang kaum pria dan yang genap kaum wanita. Yang di luar itu tidak akan baca kan? Yang itu aja ya. Kita baca. Dan yang ayat yang terakhir, ayat kelima, kita baca bersama-sama. Pria 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang kelima, sama-sama 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhlah mereka. Puji Tuhan. Saya memberikan tema pagi hari ini, sanggup menghadapi masa yang sukar. Sanggup menghadapi masa yang sukar sekalipun, saya coba kaitkan dengan apa yang saya katakan. Sekalipun kita diberi tanggung jawab sebagai gereja Tuhan, orang percaya menjadi pembawa berita keselamatan. Melakukan amanat agung Kristus. Yaitu memberitakan Injil itu kepada setiap orang. Dan kita menghadapi masa yang sukar, kata Alkitab. Hari-hari yang terakhir dikatakan begini. Rasul Paulus ini menyampaikan surat ini kepada anak rohaninya yang muda. Yang di dalam dia mengembala dan menyampaikan Injil. Yaitu Timotius, dia tuliskan di dalam ayat 1 tadi. Dan pada saat dia menulis 1 Timotius, tentu Alkitab katakan dia di Filipi atau di Makedonia atau di Yunani Utara ya. Dan kita lihat Timotius dikatakan begini dalam ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita harus tahu dikatakan. Ya, Timotius harus tahu bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah mencatat banyak ayat bahwa tanda-tanda saman air itu seperti apa. Dan jelas di dalam Timotius katakan ada masa yang sukar. Dan gereja tetap ada di sana. Kita masih ada di bumi. Kita belum. Kecuali sekarang tidak mau menghadapi masa yang sukar. Katakan kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Tuhan, rumah saya sudah selesai enggak di surga?
ya akan kembali. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau cepat kembali ke surga? Pasti nggak ada yang mau angkat tangan, termasuk saya. Karena saya akan punya alasan, jemaatnya belum seperti apa yang menjadi mimpi saya Tuhan. Saya baru punya cucu Tuhan, baru mau belajar menyayangi cucu pertama. Banyak alasan yang kita akan buat kan. Kita akan katakan tunggu Tuhan, jangan dulu, saya masih kepingin hidup. Alasan-alasan itu yang kita akan buat. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita ada di kondisi yang ada saat ini, sekalipun masa yang sukar ini, kita tetap eksis menjadi anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi orang yang percaya. Di mana kehidupan kita, kekristenan kita, hidup kita, karakter Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita, gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Sekalipun ada di masa yang sukar. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Gedung ini sangat mewah saudara. Jangan kita terkagum dengan gedung ini, tapi kita tidak terkagum dengan kebenaran firman Allah. Tapi saya percaya semua kita ini terkagum dengan firman Tuhan, dengan kata Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat zaman ini, bahkan kalau kita lihat, kalau orang mulai berkata, kalau dia pembisnis, agak sulit sekarang, Bapak Pendeta. Pedagang sama, semua orang yang bergerak dalam usaha yang lebih mengena dengan kondisi yang ada, banyak yang berguguran. Banyak yang tidak bisa memiliki keuntungan. Bahkan harus menutup usaha dia. Kondisi-kondisi ini membuat semakin sulit kehidupan, baik dia orang percaya maupun orang tidak percaya. Kita dengar kondisi yang ada di Timur Tengah, kita dengar bagaimana apa yang terjadi dengan Israel. Kalau itu menjadi krisis, saudara, itu akan berdampak juga buat Indonesia. Kalau saudara lihat Tony Daud dalam YouTube-nya, dia katakan kita bisa krisis, dolar bisa sampai 1.500 ya, 150.000 ya, 1,5 juta. Sekarang berapa ya emasnya? Bahkan dia bilang nanti sampai bisa stabil 2027. Apa kita mau tunggu 2027 saudara? Tapi itu kan baru bukan kata Tuhan kan. Baru kata pendeta juga manusia. Kita lebih percaya firman Tuhan, amin. Sekalipun itu terjadi, maksudnya itu maksud saya yang mengatakan. Sekalipun itu terjadi masa sukar, kita harus yakinkan juga dalam diri kita, Yesus atau Tuhan yang sudah berfirman. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur, kita lihat, kita kembali. Mazmur 46 ayat 2, dia berkata begini, saya bacakan buat saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini perkataan pemazmur ya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita lihat saudara, apapun yang akan terjadi di depan kita, Allah yang berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Untuk apa? Penolong di dalam kesesakan. Sekalipun saya dan saudara Tuhan izinkan, ini realita kehidupan. Kita ada di zaman akhir, kita akan ada menghadapi masa-masa yang sulit. Baik dia pengusaha, baik dia karyawan-karyawati, kita akan mengalami masa-masa sulit. Maupun hamba Tuhan akan menghadapi masa-masa yang sulit, saudara. Bagaimana dia bergumul, hamba Tuhan bergumul dengan jemaatnya, dengan anak-anak Tuhan yang sedang dalam kondisi yang tadi, yang dihadapi tadi. Semua ada pergumulan, siapapun di Wakololang ini. Tapi kita ingat pemazmur katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Amin. Dia memberikan kita kekuatan.
saat kita nggak berdaya, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sekalipun Paulus katakan kepada anak muda Timotius itu, bahwa dikatakan ketahuilah pada di zaman akhir ini akan masa sukar itu akan kita lihat. Orang akan memikirkan diri sendiri. Dia akan terjebak dengan keinginan egoismenya. Kepentingan diri sendiri, kemauannya, keinginannya. Jika tidak, maka dia tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Mau dewe. Dan itu akan membuat banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan di dalam jemaat. Dan saya bersyukur saudara, visi tadi kembali mengingatkan kita bahwa Allah memanggil saya dan saudara bukan untuk kita sendiri, tapi kita mau membagikan damai sejahtera itu, keselamatan itu, kasih Allah itu kepada orang yang ada di luar sana. Yang masih tadi pujian katakan, yang hidup di dalam kegelapan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, seringkali Pak John, seringkali saya bicara dengan teman-teman, termasuk ada Pak Heru di sini. Ketika berpikir dengan kota Cirebon ini, ketika kebetulan saya ada di FKUB, ketika selalu dikritik kenapa gereja begitu banyak, saya seringkali susah untuk menjawabnya Pak. Karena menjawabnya itu kan agak sulit ya. Kenapa gereja banyak? Karena mereka menganggap kenapa sudah ada gereja di sini kok satu gereja di sini. Dan ini fakta yang terjadi seperti itu. Tapi ada gereja yang tadi yang datang dengan baik-baik, dengan beretika, dan itu tidak mengganggu suasana, kenyamanan gereja-gereja yang ada. Tapi ada yang tidak memakai tadi itu. Padahal tadi pujian katakan kita itu dipanggil untuk apa? Mereka yang masih tinggal di dalam gelap. Mereka yang belum bertobat, mereka yang belum terima Yesus, itu tujuan kita. Itu sasaran kita gereja Tuhan. Kalau enggak kita berantem melulu saudara. Jangan-jangan Tuhan Yesus belum mau datang saudara. Karena Tuhan katakan kalau Injil itu sampai ke seluruh bumi, maka Tuhan akan dipercepat. Kalau enggak, jangan-jangan enggak ada yang selamat. Tapi kalau kita hanya bergumul dengan apa yang saya katakan tadi saudara, jangan-jangan kita hanya tinggal di tempat nanti saudara. Kita terlalu tinggal, tapi gereja ini puji Tuhan, punya visi tadi yang jelas. Menangkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan Tuhan Yesus saudara. Saya agak bicara begini saudara, karena saya pengurus. Jadi saya punya beban untuk kota ini. Dan akhirnya saya katakan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di FKUB. Bapak-bapak, jangan salahkan saya yang ada mewakili Kristen di tempat ini. Yang Anda harus salahkan itu bukan kami yang ada di Cirebon, Kristen di Cirebon, gereja-gereja di Cirebon. Yang Anda salahkan pemerintah pusat. Saya dipelototin saudara, salahkan pemerintah pusat. Saudara tahu alasan saya? Karena di pusat sinodenya sudah 300. Saya bilang begitu saat itu. Sekarang udah 300-an kalau tidak salah. Udah 336 atau berapa ya. Bayangkan kalau itu setiap gereja satu datang ke Cirebon. 300-an. Sementara GKI udah 3, ya kan. GPD ada 3. GBI ada berapa. Nanti bisa 1000 di Cirebon, saya bilang begitu. Dia diam saudara. Mereka diam. Satu yang jawab, emangnya pendeta yang atur kita? Saya katakan, Pak sebentar Pak. Tadi kan Bapak sudah menyerang saya dan saya diam. Sekarang saya menjelaskan alasannya. Saya bilang kami tidak kristenisasi. Tapi yang ada bahwa ini sudah ada secara organisasi mereka, anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka bisa ada di Indonesia. Itu secara hukum mereka berhak ada di mana saja. Kalau itu ada anggota dia. Baru dia mengerti saudara. Mereka diam. Jadi sekarang saya sudah aman di FKUB. Tidak lagi dihakimi saudara. Karena mereka tahu bahwa bukan kristenisasi di Cirebon. Tapi karena memang di pusat sudah ada maka mereka buka di kota Cirebon. Gitu ya. Nah, tapi kan persoalannya
Ternyata setelah kami coba tanya-tanya, kami ikuti saudara. Ya kue kita di Cirebon ya hanya ini. Hanya sebesar ini. Tidak pernah berkembang. Kenapa? Tadi Ibu MC tadi punya visi, itu yang harus kita lakukan harusnya. Yang masih di gelap itu kita selamatkan. Maka kuenya jadi besar. Amin. Amin. Haleluya. Iya nggak apa-apa biar saya nggak diundang lagi ya. Tapi saya percaya jemaat di sini akan bertumbuh menjadi bagian dari visi misi yang Tuhan minta kepada gereja untuk memberitakan keselamatan itu. Kita lihat saudara. Masa yang sukar sungguh menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Tuhan, kepada Allah. Hari-hari terakhir akan ditandakan di dalam pembacaan kita tadi, ditandai dengan bertambahnya kejahatan dalam dunia, runtuhnya standar moral, bertambahnya orang percaya dan gereja palsu. Kita lihat ada banyak sekali video-video yang saudara bisa baca, saudara bisa dengar dan lihat, putar sendiri di kamar, di mana saja. Ketika kita tidak memiliki dasar yang kuat, kebenaran yang kuat dalam hidup kita, kita bisa menjadi masalah. Tetapi Yesus sendiri memang mengizinkan itu terjadi. Seperti yang terjadi, seperti yang Yesus katakan, seperti Matius catat apa yang Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Padahal yang ditabur itu benih yang baik. Tapi kok Tuhan kenapa tuh sekarang tumbuh ada benih yang lain? Apa itu perlu dicabut? Jangan, kalau dicabut nanti yang gandum juga akan kecabut. Biarkanlah dia tumbuh dulu. Setelah dia sudah tumbuh, kelihatan baru yang lalang itu ditebang, dipotong dan dibakar. Saya percaya kita mau menjadi gandum. Kita mau bertumbuh sekalipun di masa yang sulit. Kita tetap memiliki identitas diri kita. Pengikut Kristus. Amin. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mampu menghadapi masa yang sulit? Yang pertama kita lihat. Yang pertama yang kita lihat. Coba yang pertama. Sama-sama kita katakan. Tetap percaya Allah. Atau tetap mengimani Allah. Tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi bumi boleh bergoncang kata tadi. Kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Tetap kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada kepada kita. Kenapa? Karena rancangan Allah bagi saya dan saudara itu final. Dia sudah selamatkan kita, dia sudah menangkan kita, dia sudah bayar kita di kayu salib dan dia punya rencana. Semua orang yang percaya kepada dia masuk dalam kehidupan yang kekal. Ketika dia setia sampai langkah terakhir. Amin. Amin. Kita lihat saudara. Tetap mengimani Allah. Tetap percaya kepada Allah. Kita baca. Ayat yang sering kita sudah jadi ayat hafalan. 10 ayat 13. Pencobaan yang 1 Korintus 10. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu melampaui. Kita fakta ada, realita ada di zaman akhir. Dan kita akan menghadapi masa yang sukar. Tapi Yesus berkata, itu biasa bagi anak Tuhan. Karena apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mengimani firman Allah dan melangkah dengan Tuhan, maka dia akan ada bersama dengan kita saudara. Dia mau kita melangkah dulu sehingga dia menuntun kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Bukan kita, dia di depan, kita nanti ketinggalan saudara. Dia dorong kita saudara. Berjalan di dalam kebenaran. Kecuali engkau tidak mau, engkau akan tersesat. Dan kita lihat, dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mengasihilah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan kenapa kok penyakit saya belum sembuh-sembuh? Katakan Tuhan aku tidak mampu lagi. Engkau mampu menyembuhkan aku. Tuhan kenapa ekonomiku begini? Ketika engkau memperbaiki hidupmu,
hidupmu. Engkau kembali kepada Tuhan, menata hidupmu dan lihat apa hidup kita berkenan kepada Allah enggak. Kalau tidak, katakan Tuhan ampuni saya. Sucikan saya, biar saya berkenan di hadapanmu. Engkau tahu apa yang saya gumuli. Maka dia akan menolong saya dan saudara. Amin. Dia akan menolong. Kita lihat saudara, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kemampuan untuk keluar dari pergumulan yang kita sedang hadapi. Tetapi persoalannya seringkali ketika kita dalam pergumulan kan itu, kita seringkali membanding-bandingkan. Melihat tetangga, melihat saudara, melihat teman. Dia kan enggak tahu Tuhan. Dia orang Kristen tapi setengah Kristen. Kapal selam, hari ini ada kelihatan, besok enggak. Saya kan setia sama Tuhan. Kenapa masalah ini seperti ini? Coba kita lihat Amsal 3 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi ketika kita memposisikan kehidupan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, kita nggak perlu lihat kata orang, kita tidak perlu lihat pandangan menurut kita, tetangga kita, tapi kita tertuju kepada Yesus. Maka ketika engkau benahi hatimu, maka segala pergumulanmu, dia akan menolong engkau. Dia akan, karena rancangan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, rancangan Tuhan dikatakan ayat 2, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang mengandalkan Tuhan, rancangan Tuhan itu jelas kata firman Tuhan. Akan diberkati. Karena rancangan Tuhan buat kita, kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita menjadi berkat, menjadi saksi, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita lihat saudara, yang ketika engkau tetap berarti ketika engkau dalam masa yang sulit ini, ketika tetap kita percaya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan itu. Sekalipun sulit. Maka Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Persoalan iman, kepercayaan itu, ketika kita menghadapi kesulitan, masihkah kita percaya Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku dia sanggup mengubah kehidupan saya, dia sanggup mengampuni saya, dia sanggup menolong saya, dia sanggup menyembuhkan saya, dia sanggup membuka seluruh yang tertutup dalam perjalanan hidup saya ini. Ketika saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, masihkah kita mampu lakukan itu dalam saat kita berada dalam kondisi yang tidak stabil tadi, kondisi-kondisi yang sedang sukar tadi. Tapi ketika engkau tetap beriman, ketika Tuhan datang pun hanya Tuhan lihat iman kita. Iman kita itu tetap ada enggak? Tetap dimiliki oleh gereja Tuhan enggak? Sehingga kalau ketika itu ada, percaya saudara, di masa yang sukar ini, kita akan mampu berjalan bersama dengan Tuhan melihat pertolongan-pertolongan berikut. Yang kedua saudara, kita lihat. Yang kedua. Sama-sama kita baca sudah. 2, 3. Menyerahkan. Yang di atas baca, yang di balkon. 2, 3. Ternyata jelas juga yang di atas ya. Jelas sekali, haleluya. Jadi saudara, bagaimana kita mampu menghadapi masa yang sukar tadi? Pertama percaya, tetap percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janjinya. Yang kedua, kita menyerahkan hidup ini. Karena rancangan tadi saya katakan,
rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Kita menyerahkan hidup ini dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Dia yang menjaga kita. Dia yang menaungi kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang mencukupi kita. Dia yang akan melipat gandakan berkat itu kepada kita. Ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bekerja, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyokong pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin engkau ada dalam pergumulan, tapi engkau senang melayani Tuhan. Percaya saudara, ada waktunya Tuhan ketika Tuhan lihat penyerahan totalmu hanya minta pemeliharaan Tuhan. Maka Dia akan membuktikan pemeliharaan itu sekalipun sulit. Di saat yang sulit. Amin. Haleluya. Coba kita baca Mazmur 37 yang sering kita dengar ayat ini. Kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah ayat ini biar menjadi ayat sebagian dari kehidupan kita, iman kekristenan kita. 2, 3, Tuhan iya, Tuhan menopang, amin. Mereka yang berkenan kepada Tuhan. Mau berkenan kepada Tuhan? Takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Senangkan hati seperti pemimpin pujian katakan tadi. Motivasi kita. Kita hadir di rumah Tuhan. Kita datang di tempat ini. Bukan untuk menonton, bukan sekedar mendengar firman. Tapi rasa rindu itu yang luar biasa untuk berjumpa dengan Yesus lewat pujian penjemahanmu, lewat mau mendengar suara Tuhan ketika firman itu disampaikan, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau tidak berdaya, tangan Tuhan karena engkau berkenan, Dia akan menopang engkau, Dia akan menolong engkau. Ada banyak dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan-pergumulan seperti ini. Kita hilang kepercayaan diri kita. Apa Tuhan masih mendengarkan saya? Apakah karena saya pernah melakukan ini dan itu, saya berdosa di hadapan Tuhan? Tapi lupakah kita bahwa ketika engkau menyadari kelemahanmu, engkau datang jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan ini aku, pulihkan aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biar aku boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana ada pujian penyembahan, di mana ada air mata yang tercurah di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan, maka surga Dia tidak betah tinggal di taktanya, Dia akan turun dan berkata, hai anakku, aku akan pulihkan engkau, aku akan tolong engkau, karena engkau mau belajar mengasihi aku. Amin, amin, haleluya. Mau diberkati Tuhan? Serahkan sepenuhnya kehidupanmu. Sekalipun engkau boleh berkata, iya Pak Pendeta yang mengalami, saya sedang mengalami ini dan itu. Tapi percaya firman Tuhan pagi ini. Ketika engkau sedang menghadapi pergumulan itu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Penyerahan total apapun yang engkau sedang hadapi. Persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan rumah tangga. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menolong. Karena Dia mau supaya kita tetap ada dalam lindungannya, ada dalam pemeliharaannya. Kita lihat Mazmur 37 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Ini kuncinya saudara. Sekalipun kita menghadapi tadi degradasi moral, kita terjebak dengan kedagingan kita, hawa nafsu kita, egoisme kita. Tapi ketika kita dikembalikan oleh firman Allah, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan benahi saya, pulihkan saya, maka percaya sudah Tuhan akan bertindak. Poin yang kedua, serahkan kehidupan kita, maka masa yang sukar pun kita bisa lewati. Poin yang terakhir saudara, kita lihat yang terakhir.
Sama-sama kita baca, 2, 3. Tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Ini butuh pengorbanan, butuh usaha. Tanpa pengorbanan usaha sulit saudara. Memang kita udah serahkan, tapi kenyataan belum terjawab. Pak Gembala ya, belum terjawab. Seringkali kan doa itu hanya ada 3 jawaban. Begitu berdoa dijawab, kedua ditunda oleh Tuhan, ketiga tidak dijawab. Itu doa, permohonan kita. Kalau kita betul-betul di dalam Tuhan dan Tuhan tahu itu waktunya, Dia kasih. Tapi ada doa yang Tuhan sudah mau kasih, tapi Tuhan mau bentuk kita dulu. Supaya berkat yang diberikan itu betul-betul untuk memuliakan Allah. Sehingga Allah tunda dulu. Karena Allah tahu timingnya Allah itu, waktunya Allah itu tidak pernah salah. Amin. Tapi kalau itu hanya membuat engkau gagal, maka itu Tuhan tidak kasih. Tapi perlu kesetiaan dan ketekunan. Engkau sudah percaya kepada Tuhan. Engkau sudah menyerahkan seluruh kehidupanmu di masa yang sulit. Dan saat ini diminta lebih lagi. Kita tetap setia dan tekun dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Belajar kepada seorang janda yang datang kepada hakim. Hakim yang tidak mengenal Tuhan. Yang sempat saya kasih tadi. Tapi karena janda ini membuat akhirnya menyusahkan dia pikir daripada saya nggak bantu dia bisa bikin susah saya, mendingan saya tolong dia. Saya biarlah, walaupun saya tidak takut akan Tuhan. Dan Yesus berkata, dia tidak sama dengan hakim itu. Dialah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengerti isi hati anak-anaknya. Amin. Ketika engkau sudah dalam kondisi itu dan engkau tetap setia. Dan Tuhan lihat ini waktunya. Ketika dia berkati engkau, dia pulihkan engkau. Engkau menjadi berkat, menjadi saksi. Dan lewat kehidupan kita ada banyak orang yang diberkati. Mungkin ada orang juga diselamatkan lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita lihat. Wahyu dia katakan begini. Tetap setia dan tekun di dalam Tuhan. Wahyu 2 ayat. Kita lihat bagaimana surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Sirmina. Ayat 10, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kita lihat saudara, mungkin kita diizinkan mengalami hal ini. Kenapa ditulis 10 hari? Ada yang menafsirkan 10 tahun atau sekian waktu. Allah izinkan ada pergumulan di antara kita. Allah izinkan. Tapi kalau bisa kita jangan minta Allah izinkan seperti ini saudara. Kesusahan ini. Dilemparkan ke penjara. Tapi ayat bagian terakhir katakan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Yang kita inginkan yaitu mahkota kehidupan. Hidup di dunia ini sementara. Hanya momen saja. Hanya masa ada masanya. Kalau kita kuat 70 tahun, lebih dari 70 tahun banyak pergumulan, banyak susahnya. Dan kalau Alkitab katakan paling banter 120 tahun. Itu dicatat oleh Alkitab. Saya sudah mau 60 tahun sebentar lagi. Berarti mendekat susah-susah juga Bapak Gembala. Orang kalau merayakan panjang umurnya, padahal semakin pendek umurnya. Kan gitu, karena nggak akan nyampe 120 kan, gitu. Ya
Indonesia rata-rata hidup ada yang tahu berapa? Saya yang belum sempat cari saudara. Kita lihat saudara. Tapi yang Tuhan mau di sini dikatakan dalam ayat ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Apapun kondisi kita saat ini yang Tuhan percayakan, engkau ada di dalam kenyamanan, zona yang nyaman. Engkau ada di dalam sebuah pergumulan, tapi engkau tetap percaya Yesus. Jalani itu dengan setia. Jalani itu dengan takut akan Tuhan. Maka satu saat dikatakan di sini kita akan menerima kehidupan, mahkota kehidupan itu. Kalau di dunia kita boleh miliki apa saja. Kita memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Tapi kalau Allah panggil kita, kan yang kita bawa hanya diri kita sendiri. Kita datang dengan telanjang, kita pulang juga dengan tidak bawa apa-apa. Amin. Amin. Tapi yang menjadi istimewa bagi kita, bagi gereja Tuhan, ketika engkau setia sampai langkah terakhir, kehidupan kekekalan itu, yang tak terbatas itu, kita akan miliki bersama dengan Tuhan. Sebaliknya ketika engkau tidak setia kepada Tuhan, ketika dia datang kali kedua, maka jangan salahkan kalau kita juga kekal tapi itu dijauhkan dari jemaat Tuhan, dari kita semua. Kita percaya Tuhan, pakai kami terus. Penuhi kami terus dengan urapan yang baru dari surga. Roh Kudus menolong kami sehingga kami tetap ada sukacita. Sekalipun ada badai, sekalipun ada pergumulan, kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan kuat seperti Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan kepada Yosua, kuatkanlah hatimu. Saya dan saudara juga sama. Kita harus kuatkan hati kita untuk tetap percaya, karena iblis dia akan menabur benih yang lain. Benih yang kita terima dia mau berubah menjadi benih yang dia inginkan. Tapi yang kita yakini pagi hari ini, sekalipun kita ada dalam pergumulan, percaya kepada Tuhan dan serahkan itu kepada Yesus. Dan kita mau belajar setia dan taat kepada Dia. Maka percaya saudara, satu saat waktunya Tuhan, tanpa kita sadari Dia sudah sembuhkan kita. Tanpa kita sadari Tuhan membuka jalan yang baru. Dia pulihkan ekonomi kita, Dia pulihkan usaha kita. Pembisnis, pengusaha diberkati dengan caranya Tuhan. Amin. Amin. Dan itu menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan kami hamba Tuhan. Kalau bisa anak-anak Tuhan tetap diberkati Tuhan, jasmani dan rohani. Dan kalau itu kita miliki saudara, maka di masa yang sulit ini, apapun yang kita hadapi, mari kita mau belajar. Sekali lagi saya ingatkan, 3 poin ini. Di masa yang sulit ini saya undang musik, di masa yang sulit ini kita tetap mempercaya, kita tetap mengimani, percaya kepada Yesus sekali masa yang sulit. Yang kedua, serahkan secara totali hidup ini. Belajar menyembah Tuhan, belajar percaya firman Tuhan, belajar setia beribadah, menyerahkan kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan beribadah karena saya menyerahkan hidup ini menjadi pujian kepada Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Dan ketika itu belum terjawab, tetap setia taat kepada Tuhan, maka kita lihat apa yang Tuhan janjikan, Dia akan berikan kepada kita, yaitu jawaban, kemenangan, pertolongan, karena pelindungan itu hanya daripada Yesus. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. El Shaddai.